Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Supri Lupa Tidur. Pada kesempatan hari ini akan saya sampaikan, saya sharing pada teman-teman karena sudah beberapa bulan tidak muncul ya. Mungkin karena kita banyak kegiatan ya. Insya Allah kita akan mulai lagi sharing-sharing untuk teman-teman semuanya. Pada pertemuan kali ini, pada hari ini akan saya sharingkan, akan saya sampaikan pada Anda semuanya tentang mengapa hidup kok belum baik. Bagi pasangan muda ataupun bagi yang sudah pasangan lama ya, nah, kita mencoba untuk muhasabah, untuk menghitung-hitung sejauh mana kita dalam meneliti kehidupan ya, mungkin kita jarang mengevaluasi diri kita atau keadaan kita. Saat ini adalah kesempatan yang terbaik ya. Mengapa hidup kita belum merasakan sebuah kepuasan, kebahagiaan, kebaikan? Ada dua hal nanti yang saya sampaikan, bagaimana solusi untuk itu ya. Tapi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel Mas Supri Lupa Tidur ini, sehingga nanti bisa berkembang ya YouTube ini. Nah, banyak orang kaya merasa kurang bahagia padahal sudah punya semuanya, punya rumah yang mewah, punya mobil yang banyak, penghasilan yang lumayan, apa yang diinginkan tercapai, tapi mereka masih merasa kurang bahagia, kurang puas. Kenapa? Ini orang kaya. Yang berikutnya, ada orang yang sudah pinter sekali, pandai, itu merasakan kok belum ada kepuasan dalam dirinya, padahal titelnya sudah banyak ya, profesor, doktor, masih belakangnya ditambahi yang lain, SE, SPD dan sebagainya. Tapi mengapa mereka belum merasakan kepuasan hidup, sehingga masih mencari. Kepuasan, kebahagiaan, kebaikan hidup belum tercapai. Ini mungkin ada hal yang salah pada diri kita. Nah, kebalikannya, ini ada orang yang mencari makan susah, miskin, tidak kecukupan, namun mereka merasakan kenyamanan, kebahagiaan, berlimpah kebaikan. Ada juga orang yang tidak pandai amat ya, biasa-biasa saja, akan tetapi mereka merasakan kepuasan pada dirinya, sehingga tuntutannya tidak tinggi ya, Nah, ada dua hal yang membuat kita bisa merasakan keindahan, kebahagiaan, kebaikan ya. Apa itu? Nah, yang pertama adalah hendaklah kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Hendaklah kita merasa cukup dengan apa yang menjadikan apa yang menjadi pemberian Tuhan Allah ya. Kita merasa cukup sehingga kita tidak orang Jawa bilang itu tidak ngongso. Kalau dalam bahasanya kita tidak murka ya terhadap sesuatu yang belum kita miliki. Kita pingin itu ya. Jadi ukurannya itu kebutuhan diri yang sudah dicukupi oleh Allah, oleh Tuhan ya. Ini kita merasa cukup. Kalau kita merasa cukup, maka insya Allah yang namanya kebaikan, kebahagiaan akan muncul. Terus yang kedua, kita memandang hidup
ini sebagai satu yang wajar, sesuatu yang wajar. Manusia ketika entah dia itu kaya atau miskin, tetap saja dia akan berselimut masalah, ya, ada masalah. Tapi kalau dia memandang masalah itu sebagai satu yang wajar, itu maka akan tetap bahagia, memandang hidup dengan benar. Ya. Manusia itu diselimuti oleh masalah. Nah, itu karena disebut manusia. Ya, manusia itu dibungkus oleh masalah karena masih hidup. Nah, itu disebut manusia. Nah, kalau cemplon kalau cemplon itu kan telo ya, ketela, tapi dibungkus oleh gandum. Nah, bedanya manusia dan telo. Jadi bedanya manusia dan ketela, atau bedanya manusia dengan timus itu sangat-sangat berbeda, karena manusia mempunyai daya yang super, sementara telo adalah sebuah hal atau sesuatu yang memang objek, tidak aktif. Manusia itu aktif, derajatnya otomatis tinggi daripada yang lain. Sehingga ketika manusia kok diuji masalah, kok lembek, kok loyo, akhirnya dia putus asa, itu namanya dia ingkar dengan keadaan dirinya, dia ingkar dengan status sebagai manusia. Nah, satu kunci agar kita bisa baik kehidupan kita adalah perbaiki hubungan kita dengan Tuhan, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Seseorang yang memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, maka hidup kita akan diperbaiki juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.